Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Pandemi COVID-19 sudah berjalan hampir 2 tahun lamanya. Virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 ini juga mengalami mutasi dan menimbulkan berbagai varian baru. Dengan mengenali varian virus COVID-19, baik yang baru maupun lama dan memahami gejala, serta cara mencegah penularannya, masyarakat bisa menekan lonjakan kasus yang terjadi akhir-akhir ini di tanah air. Virus COVID-19 ini mudah berubah. Variant of concern itu ada 2, yakni varian Alpha dan Delta. Tetapi di samping mutasi virus, terjadinya lonjakan kasus juga karena adanya kerumunan seperti dikatakan Profesor I. Gusti Ngurah Gede Mahardika, Guru Besar Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana sekaligus anggota tim pakar media Satgas COVID-19 dalam dialog publik KPCPEN. Pertama tentu kita menghadapi virus COVID-19 yang memang virus yang mudah berubah. Jadi secara genetik mudah berubah dan bahwa mutasi atau munculnya varian-varian yang dominan ini sangat logis. Jadi mengingat waktu, jadi semakin banyak orang terinfeksi, semakin banyak peluang untuk bermutasi. Dan karena kemudian ada lokasi, jadi pembatasan geografis, bisa saja kemudian satu varian muncul di satu tempat geografis tertentu. Jadi ini sangat logis. Nah, varian of concern yang bagi saya menjadi concern besar ada 2, yaitu Alpha dan Delta. Proporsi Alpha itu memang masih dominan di dunia, yaitu sekitar 60-65% virus dunia yang ditemukan 1 minggu terakhir itu adalah varian Alpha. Sedangkan Delta ini yang menarik, jadi yang tadinya hanya 2-3% sampai 5% virus dunia, 1-2 minggu terakhir itu sudah melonjak 20% atau lebih virus dunia itu sudah digolongkan sebagai varian Delta. Yang menarik dari varian Delta ini adalah memang terjadi perubahan gen, jadi porsi gen virus COVID-19 ini sekitar 32 titik, saya baru saja analisis, 32 titik dari gennya itu berubah, itu hanya 0,1% sebenarnya, secara statistik sangat minor, sangat kecil maknanya, tetapi ada beberapa mutasi yang kemungkinan dia memang menyebabkan virus ini mudah menular. Tetapi di samping karena faktor virus, Bang Alfian, ya harus kita lihat bahwa terjadinya lonjakan kasus belakangan ini bukan hanya karena faktor virusnya, tetapi saya yakin sekali bahwa faktor manusianya juga berperan. Jadi adanya kerumunan, dan kemudian yang kedua adalah faktor lingkungan. Jadi Profesor Dr. Kusnadi Rusmil, Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin COVID-19 Universitas Padjadjaran, juga mengatakan COVID-19 ini sangat hebat dampaknya. Apabila terinfeksi virus ini, fatal akibatnya sehingga kita harus benar-benar menghindarinya. Selain kita harus disiplin menegakkan protokol 5M, maka untuk melengkapinya kita harus divaksinasi. Vaksin COVID-19 menurut Profesor Kusnadi dinilai sudah efektif dalam memberikan tingkat perlindungan yang diperlukan. Kalaupun terinfeksi, jika sudah mendapat vaksinasi akan mengurangi gejala kesakitan dan risiko kematian bagi pasien COVID-19. Ia berpesan agar masyarakat jangan takut divaksinasi, tapi harus takut dengan virusnya. Kita memberi vaksinasi itu adalah supaya tubuh kita kebal terhadap penyakit tersebut. Tapi kalau kena, itu akan lebih ringan. Ya, jadi akan lebih ringan. Jadi sebetulnya penyakit ini sangat-sangat hebat ya. Oleh karena itu baru dimulai 1,5 tahun yang lalu, itu WHO mengatakan bahwa telah terjadi suatu pandemi ya. Tapi itu dengan jumlah penderitanya pada waktu itu adalah 120.000 ya. Nah, tapi sekarang ini jumlah penderita sudah sangat banyak ya, udah naiknya itu ribuan kali dari yang sekarang. Sekarang ini kita udah terkena di seluruh dunia itu kurang lebih 180 juta yang terinfeksi dan yang meninggal ada 4.000. Dan Indonesia yang terinfeksi udah 2 juta dan udah 84 yang terinfeksi. Artinya apa? Benar-benar bahwa virus ini sangat-sangat fatal kalau kena kita. Jadi kita betul-betul harus menghindarinya ya, menghindari dari virus ini dengan berbagai cara ya telah dilakukan. Nah, dengan uji klinis vaksin sebetulnya uji klinis tentang vaksin itu ya itu telah dilakukan uji klinis dari beberapa macam perusahaan. Contohnya yaitu perusahaan yang melakukan AstraZeneca, kemudian yang lain-lainnya seperti Moderna, Pfizer, itu telah mencoba
uji klinis untuk vaksin itu kepada apakah mempan atau enggak. Pada umumnya semuanya itu memberikan reaksi yang bagus ya, di atas 50-80% ya. Dr. Hermawan Saputra, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia menyebutkan, kondisi saat ini menjadi alarm bagi individu dan lingkungan sekitar, supaya kita memperkuat protokol kesehatan di perkantoran, pemukiman, pusat perbelanjaan, sampai kampung di pelosok. Pemerintah harus mampu memberdayakan sumber daya hingga ke desa-desa untuk mempengaruhi perubahan perilaku masyarakat. Lebih lanjut, Dr. Hermawan mengimbau agar mengaktifkan gotong royong di lingkup komunitas dan membuat ruang isolasi mandiri di tingkat komunitas. Melihat kondisi yang dihadapi Indonesia saat ini, Dr. Hermawan berpendapat cara terbaik memutus mata rantai penularan COVID-19 adalah dengan mencegahnya. Yang mendominasi kasus belakangan ini kan ditemukan varian baru ya, terutama yang Delta, terjadi di Kudus, di Madura, dan lain-lain. Nah, jadi tentu ini menjadi sebuah alarm bahwa secara individu dan komunitas kita harus terus kita perkuat. Sebenarnya kan rumus buat individu kita kan udah kita sama-sama tahu, udah dikampanyekan yang 5M itu. Artinya ini sebuah cara yang relatif mudah, simple, tetapi kualitas dan awareness kita sekarang wajib kita tingkatkan. Nah, tetapi sebenarnya Bung Alfian, yang menarik itu ketika kita bicara pada level komunitas. Pada level individu jelas awareness dengan 5M tadi. Tapi pada level komunitas kita harus terus memperkuat basis lingkungan kita, apakah perkantoran, apakah pemukiman, apakah perbelanjaan, atau bahkan kampung-kampung di pelosok, itu pada sisi-sisi empoweringnya, terutama peran RT RW. Nah, pemerintah tentu saja melalui jejaring, di sana ada kelurahan, ada kepala desa, harus mampu melakukan upaya pooling resources, memberdayakan, mengumpulkan sumber daya di desa ini, karena yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah influencer lokalnya. Jadi ketika kita bicara perubahan perilaku, yang paling didengar adalah orang-orang yang dikenal di sekitarnya. Makanya kita sebut dengan lokal influencer ya, atau orang-orang yang berpengaruh pada lingkungan terdekat. Disinilah peran tokoh agama, tokoh masyarakat. Tetapi modelnya tidak dalam kampanye yang terlalu lebar, tapi kampanye yang precise, targetnya sempit, tetapi juga langsung kena sasaran. Nah, ini gimana caranya? Ini bisa kita lakukan dengan upaya konsolidasi RT RW. Kuncinya di RT RW. Kalau Pak RT, kalau Pak RW mampu memobilisasi masyarakatnya agar sadar protokol kesehatan di satu sisi, sekaligus melakukan early warning system, sekaligus mereka melakukan early alert system. Tim Eljan Media, laporkan.